Saya mulai saja dengan perkembangan industri secara umum. Dibilang industri ini sebagai motor penggerak perekonomian. Itu sangat benar karena kalau dilihat dari porsinya terhadap PDB itu sekitar 29%-an. Dan itu sangat signifikan. Jadi kalau kita melihat perkembangan industri, manufaktur, dan juga perkembangan dari PDB nasional itu sejalan. Jadi kalau misalnya industri manufakturnya turun, industri perekonomian secara nasional juga mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini adalah merupakan motor penggerak yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Sehingga tidak salah kalau rancangan undang-undang ini ya, akan meningkatkan daya saing dan juga penciptaan nilai tambah. Oke, nah sekarang saya masuk ke beberapa industri yang pernah saya teliti. Ya, terutama kita membuat outlook-nya tidak hanya membahas mengenai perkembangan, tapi policy-policy apa saja yang bersifat mendukung, kemudian menghambat. Kemudian kita tanyakan apa sebenarnya hambatan yang dihadapi oleh industri, terutama industri yang padat karya ini. Nah, jadi kita meneliti mengenai industri tekstil. Kedua adalah industri alas kaki. Yang ketiga adalah industri furniture. Ya, industri furniture. Nah, dari ketiga industri ini kita menangkap memang ada permasalahan-permasalahan yang sama di antara ketiga industri ini. Yang pertama dikeluhkan untuk akhir-akhir ini adalah masalah upah. Upah tenaga kerja, mengingat bahwa industri padat karya ini adalah menyerap banyak tenaga kerja, sehingga tuntutan kenaikan upah ini membuat cost dari produksi semakin meningkat. Dan itu yang menjadi alasan utama beberapa industri alas kaki di Tangerang tidak beroperasi, bisa selama 3 bulan. Nah, itu pertama, upah. Yang kedua adalah masalah logistik dan infrastruktur. Nah, saya punya filenya di sini. Ini menarik, bukan menarik ya, menarik maksudnya untuk segera ditangani. Jadi kalau urusan di pelabuhan, urusan import clearance, ya, urusan ekspor, itu bisa berhubungan sampai 30 instansi. Bayangkan, bagaimana infrastruktur atau cost logistik kita tinggi, dan itu berimplikasi nanti pada price yang tidak akan bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lainnya. Yang kedua, ini saya punya datanya, kalau shipping ya dari pelabuhan di Jakarta ke Padang dengan shipping barang dari Jakarta ke Hamburg, Pak, Jerman. Nah, ya secara geografis lebih jauh, itu cost dari Jakarta ke Padang lebih mahal dibandingkan dari cost Jakarta ke Hamburg. Itu yang mengindikasikan bahwa dengan high cost ekonomi ini akan berimplikasi kepada price, dan di pasar internasional tentunya tidak akan dapat bersaing. Nah, jadi dua hambatan utama ya yang menjadi kendala perkembangan industri akhir-akhir ini, dan kalau untuk logistik sudah dari sejak lama ya. Kemudian yang berikutnya ada faktor-faktor lain seperti research and development ya, research and development, kemudian bagaimana desentralisasi ini memberikan dampak pada policy-policy pemerintah daerah yang cenderung ya memperlambat atau memperlama proses perizinan di daerah. Jadi saya wawancara itu kalau di pusat mungkin bisa lancar, tapi kalau udah sampai daerah, bupati, level gubernur, wali kota, sudah banyak sekali hambatan-hambatannya. Nah, itu beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi, terutama industri yang fokusnya adalah industri yang banyak menyerap tenaga kerja, padat karya, ya, jadi masalahnya adalah upah, kemudian tadi infrastruktur, research and development, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah pasca desentralisasi.
Nah, ada data yang menarik di sini. Saya punya data industri TPT. Kalau kita lihat net export, nah net export itu artinya ekspor dikurangi impor. Nah, saya membaginya dari industri hulu, antara, dan hilir. Nah, kalau industri hilirnya, nah itu net ekspornya positif. Artinya kita memang memiliki ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan impornya. Tapi kalau kita lihat industri hulu, nah industri hulu itu misalnya penyediaan kapas, benang. Nah di sini net ekspornya negatif. Nah ini menjustifikasi apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa di industri hulu ini kita menjadi net importir. Ya, banyak kita mengimpor bahan-bahan baku yang mungkin seharusnya kita bisa sediakan di domestik. Nah oleh karena itu upaya untuk semangat nasionalisasi ekonomi dalam rancangan undang-undang ini terlihat, yaitu untuk mendapatkan nilai tambah dari semua proses industri, dari hulu, antara, sampai hilir, ya, hulu, antara, sampai hilir. Nah sekarang dari berbagai permasalahan yang saya tangkap melalui wawancara, in-depth interview, ya. Sekarang saya mau masuk ke fokus ke rancangan undang-undangnya. Ya. Tanggapan secara umum, ya, karena ruang lingkupnya sudah saya sampaikan tadi, secara umum sudah mencakup hal-hal yang memang sesuai dengan dua tujuan tadi. Yang pertama adalah bagaimana industri domestik menciptakan nilai tambah, ya. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan daya saing.